Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yaya. Maaf untuk mengganggu waktunya kembali. Kemarin kita sudah melaksanakan percakapan, praobservasi, pembelajaran dengan kucing. Terus kemarin juga sudah kita laksanakan observasi pembelajarannya di kelas Bu Yaya. Pada kesempatan ini saya merepotkan kembali Bu Yaya untuk meminta waktunya. Dengan kesibukannya, mohon maaf nanti bila mengganggu, minta waktunya sebentar. Kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi dari kemarin, kegiatan yang sudah kita lakukan, kegiatan Bu Yaya. Seperti kemarin Bu, di sini nanti kita tidak menilai pembelajaran panjenengan yang kemarin, tapi bersama-sama belajar, kita mitra bersama untuk berusaha menciptakan pembelajaran ke anak-anak yang lebih baik lagi. Mungkin dari sini Bu Yaya, Bu Yaya kira-kira nanti apa yang Bu Yaya harapkan dari tujuan percakapan ini nanti? Yang saya harapkan gini Pak, ya namanya kita masih sama-sama belajar Pak, terutama saya ngapunten di sini kan ibaratnya kan keluar masih juniornya gitu loh, masih harus banyak belajar, masih harus banyak masukan-masukan ke saya untuk lebih bagaimana bisa membimbing anak-anak agar bisa mengarahkan anak-anak menjadi yang lebih baik. Semoga nanti setelah ini kita benar-benar sesuai tujuan Bu Yaya ingin mendapatkan hasil dari percakapannya. Terus Bu Yaya, ini gimana perasaan panjenengan setelah kegiatan observasi yang kemarin? Kira-kira perasaannya bagaimana? Alhamdulillah perasaannya lebih lega Pak ya. Kemarin dengan persiapan-persiapan yang akan dilakukan kemarin, terus dengan persiapan-persiapan yang saya lakukan untuk proses pembelajaran kepada anak-anak, ya alhamdulillah sudah lega, sudah tersampaikan dengan maksimal menurut saya dan menurut anak-anak. Ya alhamdulillah perasaannya lebih lega sekali. Selanjutnya nih Bu Yaya, kan kemarin waktu itu Bu Yaya juga sudah menjelaskan strategi pembelajarannya yang akan dilakukan. Terus menurut Bu Yaya nih, kira-kira strategi yang Ibu sampaikan waktu kemarin itu sudah dilakukan atau dilaksanakan belum Bu? Sudah ini ya Pak, mungkin 85% lah. Kan kemarin produknya yang kita tonjolkan itu kan produknya anak-anak membawa sampah, terus yang bisa didaur ulang. Tapi namanya juga anak-anak, pasti ada saja lemnya tertinggal lah, atau apanya tertinggal, guntingnya tertinggal, itu pasti ada saja kendala seperti itu Pak. Terus terkait dengan tujuan pembelajarannya nih Bu Yaya, kira-kira menurut Bu Yaya sudah tercapai apa belum Ibu? Kalau menurut saya sudah Pak, sudah hampir 95% sudah tercapai. Mungkin ada beberapa anak yang memang kemampuannya mungkin di bawahnya teman-teman lainnya, tapi alhamdulillah bisa mengikuti, tapi tidak bisa 100% seperti teman-teman lainnya. Berarti sudah tercapai. Sudah Pak, sudah 90% Terus mungkin dari kan sudah tercapai sangat banyak terus di situ mungkin Bu Yaya bisa menceritakan nih kira-kira hal baik apa yang Bu Yaya dapatkan dalam proses pembelajaran kemarin itu. Yang pertama, anak-anak sudah bisa bernalar kritis ya Pak. Bernalar kritis maksudnya mereka sudah bisa berpikir, maksudnya ini ada sampah, terus sampah ini bisa ternyata jika dibuang itu kan menjadi sampah, tapi kalau kita mengolah kreativitas ini akan berubah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin terciptanya sikap gotong royongnya anak-anak, karena kan ini kemarin proses pembuatannya itu dengan berkelompok. Nah di sini sikap gotong royongnya anak-anak itu semakin muncul, saling membantunya itu semakin muncul. Itu Pak yang lebih menonjol. Dan satu lagi, mereka jadi paham kalau kita itu butuh
apa ya, lebih mencintai lingkungan agar anak-anak yang ke depan itu bisa menikmati lingkungan yang bersih, yang tidak tercemar oleh sampah seperti itu Pak. Berarti setidaknya sungguh sangat luar biasa Bu nggih. Kemarin berarti setidaknya nilai-nilai dari profil pelajar Pancasilanya mengena Bu nggih. Insya Allah sudah mengena. Mencintai alamnya dapat, terus gotong royong, bernalar kritisnya dapat. Luar biasa ini Bu. Tapi tentunya Bu ya, sebuah kegiatan itu tentunya kan tidak ada yang sempurna, tentunya harus ada yang perlu diperbaiki. Ini menurut Bu Yaya nih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki Bu? Yang perlu diperbaiki seperti keaktifan siswa mungkin Pak ya, keaktifan siswa, terus kekreatifan siswa itu juga harus perlu digali Pak sepertinya. Jadi ada saja anak yang gimana ya, ibaratnya itu kayak ngikut aja sama ketua kelompoknya, itu seperti itu ada gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menggali kreativitasnya si anak tersebut, biar tidak ikut-ikut temannya saja, ibaratnya nebeng. Sebenarnya memang selalu ada Bu. Iya, tetap ada. Nah, kira-kira Bu, untuk lebih memaksimalkan atau untuk memperbaiki tadi Bu, dari sikap anak mungkin yang masih nebeng atau mungkin masih istilahnya kalau dibilang ini kurang aktif dibandingkan temannya Bu. Ini kira-kira menurut Ibu nih untuk memperbaiki hal tersebut itu bagaimana? Di sini untuk memancing kreativitas siswa, saya kemarin itu kegiatan kemarin itu dengan memberikan ice breaking Pak. Jadi agar mereka lebih semangat lagi, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing bernalar kritisnya dan kreativitasan siswa tersebut. Jadi memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, terus memancing dengan permasalahan dan mereka biar memecahkan masalah tersebut. Terus selain itu juga dengan metode seperti pemutaran video biar mereka tidak bosan Pak, pemutaran video, terus penunjukan gambar-gambar, kan biar mereka tidak bosan. Mungkin dianya atau dengan metode saya itu agak bosan atau gimana, terus akhirnya lebih manut temannya aja, dan seperti itu. Seperti itu ya, yang sudah dilakukan itu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensi apa belum Bu? Saya mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu ketika ada kurikulum Merdeka ini. Kalau mungkin dulu itu berpusat pada anak tapi kan tidak ada kata-kata berdiferensiasi. Kalau di kurikulum yang dulu itu kita tetap memikirkan anak, maksudnya anak ini lebih condong ke kinestetik atau ke audiovisual atau seperti apa. Tapi bahasa-bahasa seperti ini kan dulu belum tahu, mungkin tahunya di kurikulum yang baru ini Pak. Setelah tahu itu, kira-kira menurut Ibu yang Ibu praktekkan kemarin itu sudah ada ya kegiatan berdiferensiasinya apa belum pembelajarannya? Kalau menurut saya itu sudah ada Pak, tapi mungkin juga belum 100% belum 100%. Mungkin sudah ada yang berdiferensiasi, tapi belum sepenuhnya berdiferensiasi. Jadi memang benar Bu ya, di kurikulum yang terbaru ini ada diferensiasi, di sana ada diferensiasi dari konten, proses, dan juga diferensiasi produknya seperti itu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu nanti tindak lanjutnya Bu, tindak lanjut panjenengan atau langkah-langkah yang Ibu akan lakukan ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi, tentunya juga dengan mengenal pembelajaran berdiferensi Bu, karena pembelajaran berdiferensi kan dipandang untuk saat ini itu dapat memenuhi kebutuhan murid seperti siswa seperti itu. Kira-kira langkah Ibu ke depan nih, kira-kira bagaimana nih Bu? Kalau untuk langkah ke depannya ini menurut saya yang lebih ini dari diri saya sendiri Pak ya, maksudnya untuk diri saya sendiri dulu, maksudnya saya harus menggali ilmu lagi, saya harus
sering-sering ngobrol kali teman-teman sejawat seperti ini sama KKG, atau mencari ilmu dari media-media pembelajaran atau dari bimtek seperti itu untuk menambah wawasan saya, ngoten. Jadi itu berdiferensiasi seperti apa, ngoten. Jadi menambah wawasan saya dulu, baru nanti kalau insya Allah saya wawasannya sudah bertambah kan jadi pede. Kalau sudah pede kan nanti ke anak-anaknya juga sudah enak, ngoten. Terus ini saya akan menambah referensi ice breaking menurut saya, soalnya itu sangat butuh untuk anak-anak. Jadi dengan waktu pembelajaran itu kan bosan ya, mungkin anak-anak mendengarkan saya melihat video atau sebenarnya mereka bosan terus. Jadi saya lebih harus banyak-banyak mencari referensi ice breaking Pak untuk pembelajaran ini. Yang pertama tadi aku berusaha istilahnya menambah wawasan sendiri dulu melalui komunitas sampai bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, kita mencari ice breaking ditambah mungkin referensi tentang ice breaking biar anak tidak bosan teman-teman. Kira-kira Bu, selain itu masih ada lagi apa yang bisa dilakukan itu? Melihat video-video Pak, saya akan mencari video-video pembelajaran, maksudnya mencari referensi media-media juga yang bisa diterapkan ke anak-anak seperti itu Pak. Mungkin ada lagi Bu? Iya, nanti dari modul ajarnya, insya Allah nanti ya di modul ajarnya juga dirombak menjadi modul ajar yang lebih menarik lagi. Saya rasa rencana itu sudah sangat bagus pertama tentunya memperkuat wawasan pribadi, mencari referensi-referensi dengan berdiskusi dengan rekan, juga menonton video-video pembelajaran terbaru. Terus Ibu juga berencana tadi menyiapkan modul yang lebih menarik lagi. Seperti saya rasa ini sudah sangat bagus sekali. Terus selanjutnya Bu, ini kira-kira untuk rencana tindak lanjut ini ke nanti kira-kira indikator keberhasilan bahwa ini sudah berhasil. Nah, kira-kira apa Bu menurut itu nanti rencananya tadi itu? Maksudnya kegiatan ini sudah saya rasa sudah berhasil ketika anak-anak itu sudah merasa nyaman di dalam kelas, terus mereka bebas berpendapat, mereka bebas mengutarakan apa yang mereka inginkan, terus mereka juga bisa menyadari dirinya, ini kebutuhan dirinya sendiri. Itu saya tuh butuhnya tuh belajarnya yang seperti ini. Nah, makanya itu anak-anak sudah merasakan itu tuh menurut saya ini ya indikatornya sudah berhasil. Itu itu. Terus tentunya Bu ya, untuk menjalankan komitmen rencana panjenengan tadi, jenengan juga sudah punya rencana yang akan dilakukan. Terus indikator keberhasilan dari rencana itu tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu. Tentunya kan untuk mendukung rencana Ibu itu butuh dukungan atau komitmen Kira-kira untuk menunjang komitmen Ibu untuk melakukan itu, dukungan dari siapa yang Ibu perlukan? Terutama dari kepala sekolah pastinya. Kalau tidak ada support dari kepala sekolah mungkin juga saya tidak bisa mengajar di dalam kelas. Terus yang kedua dari teman-teman sejawat seperti ini Pak, kayak gini kan saya bisa tanya-tanya, saya bisa tukar ide, bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Teman-teman juga bisa memberikan masukan kepada saya. Terus yang ketiga itu dari wali murid Pak, itu juga sangat penting karena tanggung jawab anak itu tidak cuma kita saja yang berada di sekolah. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan wali murid, kita memberikan anak-anak materi atau pembelajaran yang bagus di sekolah, nanti ketika di rumah pun bisa dilanjutkan oleh wali murid. Terima kasih Bu, ini sebenarnya sudah sangat luar biasa sekali rencana Ibu ini. Tadi sudah ada reng-rengannya, Ibu akan menambah wawasan diri sendiri, terus menambah literatur pembelajarannya, menciptakan modul, targetnya juga sudah jelas, tapi indikator keberhasilannya, terus Ibu juga sudah dukungan yang Ibu perlukan juga sudah ada di gambaran Ibu, tadi oleh kepala sekolah, terus rekan sejawat, dengan wali murid juga
Bu nggih. nggih, nggih. Tentunya juga siswanya juga Iya. ikut bekerja sama. Iya, Terus Pak. ini kira-kira Bu, kapan Ibu mulai melakukan tindak lanjut ini Bu untuk memperbaiki pembelajarannya ini Bu? Ya insya Allah mungkin minggu-minggu ini saya sudah akan belajar Pak. Nggih. Sudah akan belajar, sudah akan berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya juga, sudah akan meminta masukan-masukan juga kepada yang lainnya seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat. Sukses Bu nggih. Semoga Amin, apa amin. tindak lanjut yang akan Ibu Nggih, lakukan amin. dapat terlaksana, Amin, Pak, nanti ya. pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Betul-betul bisa Amin. memenuhi kebutuhan murid Nggih, seperti itu Bu amin, nggih. amin Pak. Terima kasih Bu. Ya. Terus ini Bu, sebagai untuk penutupan kegiatan ini mungkin Nggih. Ibu bisa menceritakan perasaan Ibu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini Bu. Perasaannya lega, alhamdulillah bisa diajak berkomunikasi seperti ini, menambah wawasan saya. Saya juga bisa tanya-tanya ke panjenengan, maksudnya enaknya seperti apa ketika di dalam kelas seperti itu. Jadi saya merasa lega Pak, alhamdulillah, merasa bersyukur juga. Tidak tertekan Bu nggih. Boten, tidak tertekan. Nanti kita akan senantiasa berkolaborasi Bu nggih ke Nggih, nggih, depannya. insyaallah, Semoga nggih. rencana Ibu nanti juga bisa berjalan dengan baik, Amin, nanti amin, bisa amin. meningkatkan pembelajaran, Amin. bisa memenuhi kebutuhan murid untuk belajar semua. Amin. Ibu nggih, nanti Nggih. kita bersama-sama kita belajar, kita Iya. berkolaborasi untuk menyusun program-program di lembaga kita. Iya Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih Ibu Nggih, atas waktunya. sami-sami. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi